Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, setelah kita mendengar kisah tentang proses penyembuhan dari COVID yang dialami oleh saudara kita Abdurrahman, ada dua hal yang menarik menurut saya. Yang pertama, masalah saling mendoakan antara orang yang sakit. Jadi ceritanya di dalam kamar itu, kalau nggak salah dia di dalam kamar ruang inap itu ada proses saling mendoakan antara orang yang sakit. Kemudian yang kedua, yang menarik juga menurut saya adalah proses terapi untuk orang yang COVID dengan cara memasukkan air ke dalam, memasukkan satu zat yang menggunakan alat suntik ya ke dalam hidung, kemudian sampai keluar pada lubang hidung sebelahnya. Dan kemudian juga proses untuk terapi tenggorokan ya, terapi tenggorokan yang dilakukan itu juga atas saran dari pihak tenaga kesehatan. Ini menarik, dua hal ini menurut saya karena berhubungan dengan ajaran kita. Dua hal ini merupakan sunnah Rasulullah. Dua hal ini merupakan ajaran dari syariat agama Islam. Yang pertama, proses saling mendoakan antara orang yang sakit. Nah, ini ternyata ada hadisnya. Rasulullah juga mengajarkan itu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'u da'awatin la turaddu." Ada 4 hal yang doanya tidak ditolak. Artinya doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan da'watul haji hatta yarji'a. Doanya orang yang haji sampai dia kembali. Nah, orang yang haji itu doanya mustajab sampai dia kembali ke rumah. Makanya kita wajar suka menitipkan doa kepada orang-orang dari teman-teman kita, saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji untuk mendoakan kita dari sana. Karena itu mustajab. Kemudian yang kedua, wa da'watul ghazi hatta yasdura. Doanya orang yang berperang sampai ia selesai dari peperangan dan kembali ke rumahnya. Itu juga termasuk mustajab. Yang ketiga, wa da'watul maridi hatta yabro'ah. Doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Nah, ini pada saat orang yang sakit, orang mengalami rasa sakit, dia menderita satu penyakit, sebenarnya dia termasuk doanya mustajab. Makanya ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita mendoakan beliau untuk sembuh. Di samping juga orang yang sakit pun kita minta doanya supaya mendoakan kita. Karena mereka itu yang sedang sakit itu doanya mustajab. La turaddu, tidak ditolak. Nah, proses yang sudah dijalani oleh saudara kita Abdurrahman ini adalah proses mendoakan antar orang yang sakit. Yang mereka itu sebenarnya doanya mustajab gitu. Ini luar biasa. Jadi kalau kita sedang sakit, teman kita juga sakit, nah kita saling mendoakan. Nah, kata Nabi, wa da'watul maridi hatta yabro'ah. Doa orang yang sakit itu la turaddu, tidak ditolak, diijabah hatta yabro'ah, sampai dia sembuh. Nah, proses seperti ini saya pikir ini hal yang luar biasa yang perlu kita jalani. Nah, doa antar orang yang sakit. Ini mustajab. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Doa yang mustajab juga adalah doanya seseorang kepada saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Jadi kita mendoakan saudara kita, yang kita doakan nggak tahu. Nah, itu mustajab. Bahkan kata Nabi itulah yang paling mustajab. Karena dalam lafaz berikutnya pada hadis tersebut, wa asra'u haula'id da'awati ijabatan, dan yang paling cepat dari doa-doa tersebut diijabahnya adalah da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib.
doanya seseorang kepada saudaranya tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Makanya ketika ada orang mungkin ya proses kita mungkin sakit, kemudian kita tahu bahwa yang bersangkutan juga tahu berita tentang kita, ya misalnya di Facebook atau di mana, ada beberapa kenalan kita yang memang ketika mereka tahu kita sakit tapi dia tidak mendoakan secara langsung, tidak nge-share di situ, nggak ngetik ya semoga lekas sembuh segala macam, kita jangan suudzon dulu. Bisa jadi dia tidak mendoakan secara langsung di situ, ya tidak nge-share, tidak ngetik segala macam semoga lekas sembuh, tapi dalam hatinya dia mendoakan. Bahkan itulah sebenarnya yang lebih mustajab. Wa da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Doanya seseorang kepada orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Nah, termasuk juga seandainya ya mendoakan orang-orang yang sakit yang memang itu tidak perlu orang tersebut tahu gitu. Tidak perlu tahu. Nah, karena hubungannya dengan Allah, maka itulah yang mustajab. Jadi mendoakan antara orang yang sakit itu termasuk mustajab, karena doa orang yang sakit itu mustajab. Dan apalagi mendoakan kepada orang lain yang memang tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya dalam masalah terapi untuk memasukkan zat cair ke dalam hidung dan juga terapi tenggorok, terapi pangkal hidung dan terapi tenggorokan. Karena katanya di antara letak virus COVID ini ada di pangkal hidung dan pangkal tenggorok, gitu, tenggorokan. Maka ini berhubungan dengan kesunahan wudhu, ya kesunahan wudhu kita, ya ada dalam salah satu sunnah wudhu itu disebut dengan berkumur. Kalau bahasa fikihnya madmadoh, berkumur. Kemudian kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan lagi, disebut istinsyak, ya istinsyak. Ada madmadoh, ada istinsyak. Nah, dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi, ya itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mungkin nggak tahu selama ini hikmahnya apa, ya. Tapi ketika ada kejadian ini, ternyata salah satu hikmah daripada kita berkumur, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung, salah satunya adalah mengeluarkan virus yang ada di dalam diri kita. Jadi buat orang yang pencegahan COVID atau orang yang sedang mengalami penyakit COVID ini, sangat baik sekali ketika dia berwudu, maka dia berkumur dan kemudian istinsyak, ya dia berkumur madmadoh dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung sesuai dengan sunnah Rasul tadi. Dan yang paling penting ada satu hal yang disebut dengan mubalaghah, ya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin, sangat gitu, yang maksimal. Apa sih mubalaghah di dalam madmadoh, dalam berkumur, dan apa sih mubalaghah di dalam istinsyak, di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kalau sekedar kita berkumur masuk air kita putar-putar, itu namanya idaroh baru. Kita putar-putar di dalam mulut, kita keluarin, itu baru idaroh. Belum masuk mubalaghah. Ya, belum kategori mubalaghah yang sempurna. Kemudian kita masukkan air ke dalam hidung, isolul ma'i, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Itu kemudian kita keluarkan lagi, ya. Kalau baru sampai sini, ini belum mubalaghah. Ya, belum mubalaghah. Maka kemudian ada prosesnya yang lebih maksimal dari itu yang disebut dengan mubalaghah. Dan ini disunnahkan dalam berkumur, di dalam memasukkan air ke dalam hidung dengan cara yang mubalaghah. Bagaimana caranya? Kalau berkumur memasukkan air ke dalam hidung, berkumur masukkan air ke dalam mulut, nah kemudian kita dangakin tuh. Bahasa Betawinya dangakin pala kita. Kemudian selain kita idaroh, kita kumur, kita dangakin sampai seperti orang ngorok. Kemudian baru keluarin, ya, baru dikeluarkan, gitu nah. Masukin lagi air, kemudian kumur keluarin. Nah itu yang disebut dengan mubalaghah.
ya, di dalam berkumur. Kemudian mubalaghah di dalam memasukkan air ke dalam hidung, ya, kita hirup, ya, sampai ke pangkal hidung, ya, semaksimal mungkin, sampai semaksimal mungkin. Nah, kemudian kita keluarkan di situ. Nah, ini dalam kitab-kitab fikih, misalnya di kitab Fathul Mu'in, itu juga disebutkan bagaimana proses tersebut, termasuk dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari kisah yang disampaikan oleh saudara Abdurrahman ini nyambung, ternyata tuh nyambung dengan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah, hadis Nabi tentang mendoakan antar orang yang sakit, dan juga terapi untuk orang yang kena penyakit COVID dengan cara, ya, salah satunya adalah dalam memaksimalkan berwudu, terutama di dalam berkumur dan memasukkan air dalam hidung, disebut dengan istinsyak. Nah, dengan cara wudu seperti ini, kita maksimalkan wudu kita, mudah-mudahan ini juga termasuk dari upaya pencegahan dari penyakit yang saat ini sedang melanda dunia, ya, yang pandemi ini. Kalau kita sering menjaga wudhu kita maksimalkan wudhu kita, insya Allah, ya, bukan hanya 3M, bukan hanya menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker, tapi juga 3M plus W, ya, 3M plus W. 3M menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan berwudhu. Nah, berwudhu ini termasuk dari salah satu cara agama kita dalam salah satunya dalam kebersihan sehingga terhindar dari virus. Insya Allah, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat buat kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.